Before we continue with the material, I would like to introduce myself. My name is Sheshanova Aulia, NPM 2541113A, and my study program is Management Teknokrat Indonesia University. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu konsep dasar matematika dan ekonomi bisnis? Berikut saya jelaskan. Konsep dasar matematika adalah ide-ide fundamental yang menjadi landasan pemahaman semua materi matematika yang lebih kompleks, meliputi logika, himpunan, bilangan, operasi aritmatika, hingga geometri. Sedangkan ekonomi bisnis adalah cabang ilmu ekonomi terapan yang menerapkan teori ekonomi dan metode kuantitatif untuk menganalisis perusahaan dan pasar, guna membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang tepat. Jadi, hubungan konsep dasar matematika dan ekonomi bisnis adalah matematika berfungsi sebagai alat analisis dan pemodelan untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan bisnis seperti biaya, harga, permintaan, penawaran, dan produksi. Selanjutnya, konsep fundamental. Pertama yang harus kita kuasai yaitu fungsi. Fungsi membantu kita memetakan hubungan. Kalau variabel A berubah, maka variabel B ikut berubah. Kalau harga A naik, maka permintaan B akan turun. Contoh bisnis yang lebih real. Kalau biaya iklan A dinaikin menjadi 5 juta, kira-kira penjualan B bakal naik berapa unit ya? Tanpa fungsi, kita cuma bisa nebak. Dengan fungsi, kita bisa memprediksi dan mengambil keputusan yang lebih terukur. Lanjut, kita masuk di diferensial atau turunan. Apa itu diferensial atau turunan? Diferensial atau turunan adalah tingkat perubahan suatu fungsi terhadap perubahan variabel bebasnya yang digunakan untuk menganalisis perilaku ekonomi seperti analisis laba maksimum, biaya minimum, dan elastisitas. Diferensial itu alat paling penting buat konsep optimasi. Di bisnis, kita selalu mau dua hal ini. Maksimalisasi, kita mau profit atau keuntungan yang lebih besar. Minimalisasi, kita mau biaya produksi yang paling kecil. Gimana cara tahu titik puncaknya? Kita pakai diferensial alias turunan. Yang kalau hasilnya 0, berarti kita sudah sampai di puncak. Jadi ketika ditanya, berapa unit produksi yang bikin profit kita maksimal? Jawabannya ada di diferensial. Lanjut ke linear programming. Apa itu linear programming? Linear programming adalah teknik riset operasi dalam matematika bisnis untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan atau meminimalkan suatu tujuan dengan batasan-batasan linear. Contohnya begini, kamu punya modal cuma 10 juta, modal terbatas. Kamu mau bikin dua produk A dan B. Produk A untungnya 50.000 per unit, sedangkan produk B untungnya 70.000 per unit. Tapi bahan baku A dan B saling berebut. Pertanyaannya, berapa unit produk A dan berapa unit produk B yang harus kamu buat biar total untung kamu lebih besar? Linear programming ini yang akan membantu kamu menyusun persamaan dan constraint atau batasan dari modal, waktu, dan bahan baku. Lalu mencari solusi yang paling optimal. Ini adalah tools utama buat efisiensi operasional. Selanjutnya BEP, Break-Even Point. Apa itu BEP? BEP, Break-Even Point, adalah titik impas di mana total pendapatan perusahaan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. BEP atau break-even point itu titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Kamu udah nggak rugi, tapi juga belum untung. Posisi pas-pasan. Kenapa ini penting? Karena dengan tahu BEP, kamu tahu target jual minimum kamu, misalnya harus jual 10.000 biji. Seberapa jauh kamu bisa mainin harga atau diskon.
Jadi, matematika itu bukan sekadar rumus buat kamu pusing. Matematika adalah alat bantu paling powerful yang kamu punya buat menganalisis hubungan sebab akibat atau fungsi, mengoptimalkan profit dan biaya, diferensial, dan mengambil keputusan yang lebih pintar, bukan asal-asalan. BEP. Berikutnya kita bahas perbedaan matematika murni dan matematika terapan. Kalau dengar kata matematika, mungkin yang terbayang adalah rumus-rumus abstrak, angka-angka yang bikin pusing. Tapi, kita akan bedah bagaimana bidang yang kita anggap murni dan abstrak ini justru menjadi senjata rahasia dalam dunia yang sangat pragmatif, dalam ekonomi dan bisnis. Intinya, matematika itu punya dua wajah, murni dan terapan. Keduanya bukan musuh, tapi partner sejati. Kita akan lihat kenapa kita perlu keduanya dan bagaimana mereka bekerja sama dalam membuat keputusan bisnis yang cerdas. Apa itu matematika murni? Penelitian fundamental. Tujuannya bukan untuk memecahkan masalah di dunia nyata saat ini, tetapi untuk membangun dan memperluas pengetahuan matematis itu sendiri. Apakah sistem ini konsisten secara logis? Apakah proposisi ini dapat dibuktikan? Teorema, aksioma, struktur aljabar, dan konsep-konsep abstrak. Contoh, teori himpunan, topologi, aljabar abstrak, dan teori bilangan. Anggap matematika murni ini adalah arsitek yang merancang balok-balok bangunan, atau logika dan struktur. Tanpa memikirkan apakah balok itu akan jadi rumah atau jembatan, yang penting baloknya kuat dan sempurna. Meskipun abstrak, konsep-konsep ini memberikan fondasi logis yang super ketat. Misalnya, fondasi ini untuk analisis fungsional yang nanti dipakai di bidang finance yang kompleks. Tanpa fondasi ini, model terapan bisa runtuh. Lalu, bagaimana dengan matematika terapan? Menggunakan alat matematis yang sudah ada dari matematika murni untuk memecahkan masalah spesifik di luar matematika. Bagaimana kita bisa memodelkan fenomena X? Apa solusi optimal untuk masalah Y? Model prediktif, algoritma, optimasi simulasi, dan solusi kuantitatif. Contoh, statistika, operations research, persamaan diferensial, analisis numerik. Matematika terapan adalah insinyur yang mengambil balok-balok struktur murni dan menggunakan untuk membangun jembatan, memecahkan masalah nyata yang bisa dilewati. Inilah jantung dari ekonometri, data science, dan quantitative finance. Misalnya, model keseimbangan umum atau general, optimasi portofolio, menghitung alokasi aset yang paling efisien berdasarkan teori optimasi, analisis runtun waktu, time series analysis, memprediksi harga saham atau inflasi, statistika. Perbandingan singkat yang membedakan fokus keduanya saat diimplementasikan dalam bidang kita. Dalam matematika murni, konsistensi teoritas dan logika model. Sedangkan dalam matematika terapan, prediksi, optimasi, dan solusi empiris. Saya jelaskan sedikit mengenai perbedaan matematika murni dan matematika terapan. Dalam matematika murni, mengapa model itu bekerja atau keabsahan internal? Sedangkan dalam matematika terapan, bagaimana model itu dapat digunakan untuk data aktual? Di matematika murni, sangat rendah, logika harus sempurna. Sedangkan di matematika terapan, ada toleransi selama modelnya cukup baik dan berguna. Teorema, bukti, aksioma, konvergensi, algoritma, simulasi, ekonometri, big data. Pembuktian adanya keseimbangan Nash, menghitung harga opsi menggunakan model Black-Scholes. Intinya, dalam matematika murni menciptakan bahasa dan tools, sedangkan matematika terapan menggunakan bahasa dan tools itu untuk menafsirkan dan membentuk realitas. Kesimpulannya, matematika murni adalah fondasi logis
yang menjamin bahwa model kita kokoh, konsisten, dan bebas dari kontradiksi internal. Ia adalah the way. Matematika terapan adalah solusi praktis yang menggunakan fondasi itu untuk memodelkan realitas, membuat prediksi, dan mengambil keputusan yang menghasilkan nilai ekonomi. Ia adalah the how. That's all I can say. I hope this is helpful. Thank you.